Halo rekan-rekan, setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai lahirnya Tentara Nasional Republik Indonesia. Dan di hari kemarin, Jumat tanggal 3 Oktober 2025, Irfan datang ke Monumen Nasional dan memperhatikan pawai dari angkatan-angkatan yang ada di TNI. Dan yang kita saksikan ini adalah bagian dari para peserta yang akan tampil di puncak acara Hari Jadi Tentara Nasional Republik Indonesia ke-80, di mana kita akan bisa menyaksikan parade militer terbaru dari TNI dan juga pawai dari penerjun payung, atraksi pesawat, dan juga hiburan untuk rakyat. Yuk kita ramai-ramai datang ke Monumen Nasional. TNI dengan menggunakan helikopter jenis Bel-412 dan helikopter AS-565. Mereka bergerak melewati medan yang sulit untuk mengevakuasi para korban bencana. Satu persatu korban dievakuasi. Mereka diangkat dengan hoist and high trap oleh prajurit gabungan TNI. Saat ini kita lihat bersama Tentara Nasional Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat sedang melaksanakan pemadaman api. Para prajurit TNI dengan cekatan memberikan pertolongan pertama pada korban yang membutuhkan tindakan kesehatan cepat. Dapat kita saksikan bersama salah satu elemen penting dalam penanggulangan bencana alam, yaitu dapur lapangan. Keberadaan dapur lapangan menjadi tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi para korban bencana alam. Tidak hanya itu, prajurit Tentara Nasional Indonesia dibantu oleh Polres Kadet Republik Indonesia menyiapkan makanan bergizi gratis untuk para pengungsi serta
wilayah Provinsi. Saat ini penerjun satwa pertama sedang berusaha menghabiskan ketinggian di langit biru Monumen Nasional. Bersiap mendarat dari sebelah kiri tribun kehormatan. Penerjun satwa pertama. Bersiap mendarat. Mendarat dengan sempurna penerjun satwa pertama. Disusul penerjun satwa berikutnya. Disusul satu persatu para peterjun bergantian melaksanakan pendaratan, dan tampaknya tidak ada satupun peterjun yang keluar dari dropping zone. Hadirin yang berbahagia, pendaratan ini membutuhkan latihan yang keras dan konsentrasi yang tinggi, disertai insting yang tajam di dalam memperkirakan arah dan kecepatan angin. Hadirin yang berbahagia, kita saksikan di langit biru Monumen Nasional. Para peterjun mulai merilis kontainer. Dalam sebuah misi khusus, rilis kontainer dalam terjun bebas militer menjadi salah satu elemen penting dalam keberhasilan operasi. Misi tersebut biasanya melibatkan operasi rahasia atau penyusupan ke wilayah musuh, di mana pasukan logistik, senjata atau peralatan vital harus mencapai pasukan tanpa. Hadirin yang berbahagia, sebagai penampilan pamungkas pada penerjunan hari ini, akan kita saksikan 5 peterjun membawa bendera besar yang terdiri dari bendera TNI Angkatan Darat, bendera TNI Angkatan Laut, bendera TNI Angkatan Udara, bendera Tentara Nasional Indonesia, bendera Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang melambangkan semangat dan kebanggaan TNI sebagai patriot NKRI. Dan bersiap peterjun pertama wanita TNI, touchdown! Bersiap mendarat dari sebelah kiri tribun kehormatan, bendera TNI Angkatan Udara dengan sesanti Swabwana Paksa. Bersiap mendarat dari sebelah kiri tribun kehormatan, bendera TNI Angkatan Udara. 3, 2, 1, and touchdown! Disusul berikutnya dari sebelah kiri tribun kehormatan, bendera TNI Angkatan Laut. 3, 2, 1, break and touchdown! Dan disusul berikutnya bendera Tentara Nasional Indonesia. Break, full break and touchdown! Dan sesaat lagi akan mendarat dari sebelah kiri tribun kehormatan, bendera TNI Angkatan Darat. Bersiap mendarat. Break and touchdown! Mendarat dengan sempurna. Bersiap mendarat bendera Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Break and touchdown! Mendarat dengan sempurna.
Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, demikian telah kita saksikan bersama. Dengan profesional TNI Prima. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi kita saksikan unsur kemampuan dan keterampilan taktis pendaki serbu pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme. Nama pengibaran bendera sang merah putih. Dikalikan pandangan di puncak menara tubuh monumen dan tambah pangkalan Udara, pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia melaksanakan infiltrasi dari ketinggian dengan training head-on dengan formasi baru lembut. Ledakan yang terukur dan terkendali untuk menetralisir ancaman. Mari atas mari. Infiltrasi dengan teknik head-on untuk menguasai sasaran dengan senyum cepat dan rahasia. Dengan penuh keyakinan dan keberanian, bendera kebanggaan bangsa beralang, berkibar dan punya tertinggi monumen nasional. Sebagai simbol kehormatan, kemajuan dan kedaulatan negara. Hari ini yang berbahagia, kita saksikan bersama dan sesaat di monumen nasional. Dan selanjutnya di momen yang sama akan kita saksikan pesawat F-16 dengan manuver high speed tepat berada di hadapan hadirin sekalian, tentunya akan menambah semangat pada kegiatan siang hari ini. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, tampak di langit monumen nasional bendera merah putih berhasil berkibar gagah di langit Nusantara tercinta. Dan di momen yang sama, sesaat lagi akan dilaksanakan manuver high speed sebagai salam hormat prajurit Sabta Marga pengawal dirgantara.
dengan panji-panji berkibar kewajiban mereka bukan sekedar pemuda-pemuda. Di atas pelana mereka menatap ke depan, membawa semangat leluhur, membangsa. Lambaian patakan bukan sekedar bendera, namun kitab sejarah yang dititipkan pada pundak para satria. Dari medan tempur hingga istana negara, pasukan ini hadir untuk menjaga martabat dan jati diri bangsa. Lihatlah, gerak mereka adalah lambang perjuangan. Langkah mereka adalah gemas semangat juang, dan panji yang mereka bawa adalah saksi bisu perjalanan negeri ini. Dengan formasi berpanjang lurus ke belakang, terdapat defile pasukan kavaleri berkuda Tentara Nasional Indonesia yang tampil berwibawa dan teratur. Pasukan kavaleri berkuda mengemban tugas-tugas protokoler negara sebagai satuan pengawal upacara kenegaraan dan operasi militer.
pasukan ini terdiri dari para prajurit pilihan yang telah melalui pelatihan ketat dengan keterampilan tinggi dalam mengendalikan. Udah nggak bisa sisa jalan, langsung pulang aja lah. Nggak usah. Pas dia ikut ke sini gitu. Satu Brigade Taruna Akademi TNI yang terdiri dari Taruna Akademi Angkatan Laut dan Taruna Akademi Angkatan Udara. Taruna Akademi TNI adalah pencetak pemimpin-pemimpin TNI di masa mendatang sebagai generasi penerus garda terdepan penjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Hadirin yang kami hormati, militan selanjutnya adalah kelompok sniper TNI, prajurit yang secara khusus berlatih memiliki. Saat ini melintas dua brigade polisi militer TNI terdiri dari polisi militer TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara dengan langkah tegak dan berwibawa menunjukkan jati diri sebagai prajurit pilihan penegak hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI. Berbagai prestasi telah mereka ukir, mulai dari operasi penegakan hukum, pengamanan VVIP, pengawalan tamu negara, hingga misi perdamaian dunia bersama PBB. Semua dilakukan dengan dedikasi, profesionalisme, dan loyalitas kepada bangsa dan negara. Inilah polisi militer. Jalan. Melintas selanjutnya, satu brigade wanita TNI yang terdiri dari Korps Wanita TNI Angkatan Darat dengan semboyan bukan mawar penghias taman, tetapi melatih pagar bangsa. Korps Wanita TNI Angkatan Laut dengan semboyan pengabdian dan kehormatan adalah jiwaku. Dan wanita TNI Angkatan Udara dengan semboyan hanya bakti sakti sejati. Hadirin melintas selanjutnya, satu brigade pasukan pengamanan presiden, Pas Pampres, pasukan yang bertugas secara langsung melaksanakan pengamanan jarak dekat dan setiap saat kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan semboyan setia waspada bahwa prajurit Pas Pampres harus senantiasa setia pada tugas Pancasila, Sabta Marga, serta setia kepada bangsa dan negara. Melintas selanjutnya dan memberikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia adalah dua brigade Kopassus. Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Satuan Kopassus mampu melaksanakan berbagai jenis operasi, antara lain
berjalan di daerah operasi yang sulit dijangkau untuk menyelesaikan sasaran yang bernilai strategis tertinggi. Kopassus senantiasa mengemban tugas yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan kerahasiaan yang tinggi. Baret merah yang digunakan merupakan simbol kehormatan dan keberanian. Boleh, Pak. Masa gue harus ini lagi. Ternyata bahaya lah, Mas. Kualitas menghadapi kita bersama adalah satu brigade infanteri satu Kostra, pasukan gabungan strategi TNI Angkatan Darat dengan sebutan perangkatan kita bukit infanteri satu Kostra dan kedaulatan dan kehormatan NKRI menjadi catatan darat modern. Inilah prajurit pilihan bangsa, tapi disiplin dan setia mengabdi untuk rakyat. Selanjutnya, satu brigade divisi infanteri 2 Kostrad. Divisi infanteri 2 Kostrad adalah divisi tempur kebanggaan TNI Angkatan Darat. Memiliki tugas pokok menyelenggarakan operasi militer perang maupun selain perang untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan sesati biasa indah yang berarti kesatria yang tangguh di medan laga. Kostrad modern, profesional, dan mampu menjawab berbagai tantangan tugas ke depan. Kostrad